Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Pas, ngobrol penuh inspirasi pariwisata. Bersama saya Desi Iska. Kemarin kita sudah kedatangan tamu Duta Wisata Kutai Barat. Hari ini kita kedatangan tamu dari Putri Pariwisata Kutai Barat. Tepuk tangan semuanya. Boleh kenalan dulu nih dengan siapa namanya? Oke, halo Sobat Ngopi Pas, pendengar Ngopi Pas. Saya Nadita Henoviana, kerap disapa Dita, perwakilan Tering. Dan kemarin bulan Juni baru mengumumkan tugas sebagai Putri Pariwisata Sendawar 2025 kan. Panggilnya Dita ya? Iya, dipanggil Dita sebagai Putri Pariwisata. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, aku Septiana, biasa dipanggil Septi. Aku adalah Wakil 1 Putri Pariwisata Sendawar tahun 2025. Septi manggilnya. Oke, jadi Mbak Dita sebagai Putri Pariwisata dan Septi sebagai Wakil 1 Putri Pariwisata Kutai Barat 2025. Iya, kalau Duta Wisata itu kan dia couple ya. Iya. Nah, kenapa nih Putri Pariwisata kok dia sendirian? Iya, pasti teman-teman bakal bertanya banget kan ya Kak, kenapa ada duta sepasang putri Single. sendiri? Ya, benar sih perbedaannya cuma itu ya. Tapi sebenarnya kalau konteks kecantikan itu kan identik sama perempuan ya Kak. Dan juga perempuan itu pelahir peradaban dan juga penjaga budaya. Jadi kebanyakan perajin itu yang membuatnya perempuan ya Kak, yang menjaganya. Oleh karena itu juga kenapa ada Putri Pariwisata. Gitu, Dan luar juga biasa. kita implementasi dari kecantikan. Tapi kecantikannya itu bukan kecantikan fisik, tapi juga inner beauty kita. Gimana kita perempuan itu punya nilai-nilai yang bisa membawa dampak positif bagi sekitar kita. Makanya juga kenapa ada Putri Pariwisata kecantikan dengan tujuannya yang baik. Luar biasa sih. 3B ya, masih ingat ya? Beauty, Brain, Beauty, Behavior. beauty, brain, dan behavior. Dan baru di pemilihan tahun ini juga ada 4B, yaitu nambahnya brave, keberanian. Brave, berani. Jadi tidak hanya cantik, keluar dalam, cerdas juga, attitude-nya juga harus bagus. Iya. Mantep sih. Ini komplit dong hitungannya. Sebenarnya kalau dari tugas ya kita nggak ada yang perbedaan yang gimana-gimana banget Kak. Kita sama-sama bertugas untuk sebagai promotor, inisiator, dan edukator. Tapi kalau misalkan untuk Putri sendiri kita lebih ke woman empowerment itu. Oh, oke. Jadi kita memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di daerah untuk bisa terus berdaya dalam memajukan pariwisata daerah kita. Ya kan? Terus Septi nih, apa motivasi terbesar kamu untuk join di pemilihan Putri Pariwisata ini? Ya, sebenarnya ya yang memotivasi aku buat ikut ajang ini tuh antara tahun 2011 atau 2012. Kebetulan kakakku sendiri itu mengikuti ajang pemilihan Putri Pariwisata Sendawar dan puji Tuhan terpilih sebagai Putri Oh iya, Pariwisata Sendawar. siapa namanya itu? Maria Diana. Maria, kayaknya saya kenal deh itu. Kenal ya sama kakak ya. Iya. Nah itu tuh saat itu saya masih SD kebetulan. Saat itu saya termotivasi melihat gimana kakak saya itu terlibat dalam seluruh kegiatan, terus juga gimana dia saat berkegiatan itu berpakaian itu memotivasi saya dan membuat saya kayak aku pengen deh nanti kalau umurku udah cukup, tinggiku udah cukup, itu aku pengen buat bergabung di forum Duta Wisata Sendawar. Dan ternyata puji kejadian. Tuhan, Untuk Dita nih, gimana nih cara kamu mempromosikan pariwisata di era digital sekarang? Coba. Iya Kak, benar. Sekarang kita ada di era digital ya, semua orang pasti pegang handphone, nggak lepas juga sama sosial media. Pasti. Iya. Dan salah satu caranya itu memang memanfaatkan sosial media karena mudah diakses kan. Jadi biasanya kami membuat video, juga foto-foto. Jadi kan misalkan kita upload di sosial media, orang bisa tahu, oh Jantur Mapan sekarang fasilitasnya lebih bagus, ada gazebo-nya, ada juga toilet yang bersih, yang buat kita nyaman. Lalu juga yang baru-baru Kak, itu Jantur Salong di Balok Asa, itu kan baru rame ya sekarang. Dan juga dengan media sosial kita bisa memperlihatkan kalau ini loh jalan menuju akses Jantur Salong gitu Kak. Jadi
pemanfaatannya di era digitalisasi adalah mempromosikan melalui media sosial. Tapi ini aku izin menambahkan ya Kak, kayak maksudnya untuk penggunaan media sosial itu sekarang ini tuh positifnya banyak sebenarnya, positifnya banyak, tapi negatifnya juga Nggak kalah banyak. Iya, kita juga sebagai generasi muda, tentunya sebagai putri pariwisata, sebagai duta wisata harus bisa untuk membuat konten yang ada nilainya gitu Kak. Jadi audiens kita itu nggak asal menangkap apa yang kita sebarkan di media sosial seperti itu. Itu tantangan juga sih buat kita dalam membuat konten. Nggak cuma menarik, tapi nilainya tuh ada gitu. Itu Taman Budaya Senawan, dan di dalam Taman Budaya Senawan itu ada lami, rumah panjang gitu Kak, dan ada 6 lami. Dan di Kutai Barat itu ada 6 etnis. Yang pertama itu Dayak Benua, Dayak Penyu, Dayak Renyah, Dayak Bahau, Dayak Oheng, dan etnis terakhir adalah etnis Melayu. Dan di situ ketika kita masuk kita bisa lihat keberagaman budaya yang ada di Kutai Barat, keberagaman etnis itu tuh gitu berdampingan dan rukun. Dan sebenarnya Kak, salah satu kebanggaan saya itu ketika saya melihat Festival Dahau ketika saya remaja. Bote Ipatwa Kutai Barat. Jangan lupa datang ke Kutai Barat. Oh gitu teman-teman. Ini dua-duanya berangkat atau satu orang aja? Dua-duanya kebetulan. Apa persiapan kalian buat nanti keberangkatan ini? Sejauh ini kita sih lagi menjalankan kelas ya, public speaking, kelas catwalk dan lain-lain. Terus kita juga sambil menjalankan advokasi kita. Kebetulan kan kita punya advokasi masing-masing ya Kak. Gitu. Iya, kurang lebih apa yang disampaikan Kak Septi tadi, Kak. Tidak lagi menjalankan kelas untuk persiapan nanti, catwalk, public speaking, pengetahuan umum juga. Jadi walaupun kami duta wisata Kutai Barat, kita juga harus menguasai Kalimantan Timur Kak. Karena dia Betul. daerah-daerah lain juga kan Kak, kita harus tahu gimana potensinya wisata untuk Kalimantan Timur. Dan advokasi juga, teman-teman mungkin bisa lihat di Instagram kami nanti ya advokasinya. Kalau spill sedikit nih Kak, kalau advokasi saya itu fokusnya pada SDM. Kurang lebih sama SDM, tapi aku fokusnya ke kuliner. Iya. Kulinernya apa? Iya. Nah, lihat nanti ya teman-teman. Surprise ya, nanti kita Tunggu info. Ya mohon doanya juga dengan kerendahan hati untuk support kami, saya, Kak Septi, dan juga duta wisata kami, Kak Lucy dan Kak Loris dalam pemilihan duta wisata Provinsi Kalimantan Timur nanti pada akhir September ya Kak. Iya. ya dari talking morning kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya Nagita, Mbak Septi, terima kasih. Sukses buat acara provinsinya ya. Tayangan ini bisa ditonton di YouTube channel kami di Dinas Pariwisata Kutai Barat. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di Instagramnya di @wispar_ubar, TikToknya di @kutai_barat.